Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 7 mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik teman-teman semuanya, kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida. Di sini kami akan membahas tentang pembuatan dan pengembangan produk solid tablet vitamin C. Saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri yaitu Afresa Bias Putri Enarga, kemudian ada Aldina Wahyuningrum dan Hofifatul Muamanah. Kami dari farmasi kelas 5A. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada definisi sediaan tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan tambahan yang ditujukan pada penggunaan peroral. Berdasarkan metode pembuatannya, ada dua, yaitu tablet cetak dan tablet kempa. Di sini juga ada pengertian lagi, yaitu tablet merupakan sediaan padat kompak yang dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Dalam Farmakope Indonesia edisi 3. Selanjutnya ada kriteria tablet. Yang pertama, tablet harus mengandung zat aktif dan non-aktif yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, harus mengandung zat aktif yang homogen dan stabil. Yang ketiga, sifat fisiknya harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik. Yang keempat, keseragaman bobot dan penampilan harus memenuhi persyaratan. Yang kelima, waktu hancur dan laju disolusi harus memenuhi persyaratan. 6. Harus stabil terhadap udara dan suhu pada lingkungan. Yang ketujuh, bebas dari kerusakan fisik. Yang kedelapan, ada stabilitas kimiawi dan fisik cukup lama selama penyimpanan. Kemudian yang kesembilan, zat aktifnya harus dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu yang tertentu. Yang kesepuluh, tablet memenuhi persyaratan farmakope yang berlaku. Kemudian di sini dijelaskan kelebihan-kelebihan dari sediaan tablet. Yang pertama, tablet bisa dijadikan produk dengan profil pengelepasan khusus, seperti pengelepasan di usus atau produk lepas lambat. Yang kedua, merupakan sediaan oral yang paling mudah diproduksi secara besar-besaran. Yang ketiga, tablet merupakan bentuk sediaan oral yang memiliki sifat pencampuran kimia, mekanik, dan stabilitas mikrobiologi yang paling baik. Yang keempat, tablet memberikan ketepatan yang tinggi dalam dosis. Yang kelima, tablet mengandung dosis zat aktif dengan volume kecil sehingga mudah untuk proses pembuatan, pengemasan, pengangkutan, serta penyimpanan. Yang keenam, bebas dari air sehingga potensi adanya hidrolisis dapat dicegah atau diperkecil. Yang ketujuh, dapat mengandung zat aktif dalam jumlah besar dengan volume yang kecil. Yang kedelapan, tablet merupakan sediaan yang kering sehingga zat aktifnya lebih stabil. Yang kesembilan, tablet sangat cocok untuk zat aktif yang sulit larut dalam air. Kemudian ada kerugian sediaan tablet. Yang pertama, beberapa obat tidak dapat dikempa menjadi padat ataupun kompak karena mereka tergantung pada keadaan amofnya, flokulasi, ataupun rendahnya berat jenis. Yang kedua, obat yang sukar dibasahkan, lambat melarut, dosisnya cukupan ataupun tinggi, absorpsi optimumnya tinggi, melalui saluran cerna atau setiap kombinasi dari sifat tersebut akan sukar atau malah tidak mungkin diformulasikan dalam bentuk tablet yang masih menghasilkan bioavailabilitas obat yang cukup. Yang ketiga yaitu obat yang rasanya pahit, obat dengan bau yang tidak dapat dihilangkan, atau obat yang pekat terhadap oksigen atau kelembapan udara, penuh pengkapsulan atau penyelubungan dulu sebelum dikempa atau memerlukan penyalutan dulu. Jadi pada keadaan tersebut pembuatan menjadi sediaan kapsul itu jadi jalan keluar yang terbaik serta lebih murah.
Jenis sediaan tablet berdasarkan prinsip pembuatannya. Yang pertama ada tablet gempa, dibuatnya dengan cara pengempaan dengan memberikan tekanan yang tinggi pada serbuk ataupun granul menggunakan pons atau cetakan baja. Yang kedua ada tablet cetak, dibuatnya dengan cara menekan massa serbuk lembab dengan tekanan yang rendah pada lubang cetakan. Kepadatan tablet tergantung pada pembentukan kristal yang terbentuk selama pengeringan, jadi tidak tergantung pada kekuatan yang diberikan. Metode pembuatan tablet. Metode pembuatan tablet dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama granulasi kering. Dapat dilakukan dengan cara menekan massa serbuk pada tekanan tinggi sehingga menjadi tablet besar yang tidak berbentuk baik. Kemudian digiling dan diayak hingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Yang kedua yaitu metode gempa langsung, merupakan suatu proses pembuatan tablet dengan mengempa langsung zat aktif dan zat tambahan dan yang sebelumnya tidak terdapat proses kecuali penimbangan dan pencampuran. Yang ketiga yaitu granulasi basah, zat yang berkhasiat, zat pengisi, dan zat penghancur dicampur baik-baik, lalu dibasahi dengan larutan bahan pengikat. Bila perlu ditambahkan bahan pewarna. Selanjutnya yaitu vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan yang biasa diperoleh dalam bentuk tablet, baik tablet konvensional maupun tablet hisap dan effervescent. Proses pembuatan tablet vitamin C menggunakan metode gempa langsung yang sesuai dengan sifat fisika dan kimianya, yaitu dapat berupa serbuk hablur putih, agak kuning dan mudah larut dalam air. Vitamin C tidak tahan terhadap panas sehingga tidak memungkinkan diproduksi dengan metode granulasi basah. Manfaat dari vitamin C sendiri yaitu sebagai penguat sistem imun tubuh, antioksidan dengan mendonorkan elektronnya, dan berikatan dengan radikal bebas atau senyawa dengan elektron tidak berpasangan. Obat common cold, anti penuaan atau anti angin dan pensintesis kolagen. Pemberian pada vitamin C pada keadaan normal tidak terlalu menunjukkan efek samping yang jelas. Namun pada keadaan defisiensi, pemberian vitamin C akan menghilangkan gejala penyakit dengan cepat. Efek samping penggunaan vitamin C sebelum makan adalah rasa nyeri pada epigastrium. Yang selanjutnya yaitu preformulasi. Studi preformulasi adalah tahap pertama dalam pembuatan tablet atau aktivitas formulasi dengan pertimbangan yang hati-hati dari data preformulasinya. Preformulasi penting bagi formulator untuk mendapatkan profil fisika kimia yang lengkap dari bahan-bahan aktif yang sudah tersedia sebelum memulai suatu aktivitas. Pada perkembangan formulasi, seluruh informasi ini diketahui sebagai preformulasi. Lieberman 1990. Tujuan dari preformulasi yaitu terdapat tujuan utamanya, yaitu menggambarkan proses optimisasi suatu obat melalui penentuan atau definisi sifat fisiko-kimia yang penting dalam penyusunan formulasi sediaan yang stabil, efektif, dan aman. Data preformulasi akan membantu memberikan arah yang lebih sesuai untuk membuat suatu rencana bentuk sediaannya. Selanjutnya yaitu preformulasi tablet vitamin C. Yang pertama yaitu ada formulasi. Tiap tablet mengandung laktosa 6,5 mg, magnesium stearat 0,4 mg, amilum manihot 65,5 mg, talc 3,6 mg, soludiogelatin, Qs atau kuantum satis dalam jumlah yang cukup, aquades dalam jumlah yang cukup atau kuantum satis. Yang kedua yaitu tinjauan tentang obat, latar belakang bahan obat, nama obat yaitu vitamin C, nama kimianya Acidum ascorbicum, struktur kimianya yaitu seperti yang ada di gambar, bobot molekulnya yaitu 176,13,
Kemurniannya, asam askorbat mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 100,5% C6H8O6B. Dosis pemakaiannya yaitu DL sama dengan 75 mg sampai 1 gram. Selanjutnya yaitu monografi bahan. Yang pertama yaitu vitamin C. Pemberiannya yaitu hablur atau serbuk putih atau agak kuning oleh pengaruh cahaya lambat laun menjadi berwarna gelap. Dalam keadaan kering stabil di udara dalam larutan cepat teroksidasi. Melebur pada suhu kurang lebih 109 derajat Celcius. Kelarutannya yaitu mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan tidak larut dalam kloroform, eter, dan dalam benzena. Khasiatnya yaitu sebagai zat aktif atau antiskorbut. Penggunaannya yaitu 50 mg. Alasannya tidak tahan pemanasan, stabil di udara kering, kurang cocok dalam bentuk larutan karena cepat teroksidasi sehingga tidak digunakan dengan metode granulasi basah. Dan karena dosisnya kecil ditambah dengan eksipien yang kompresibel dan mudah mengalir, maka dapat dibuat dengan metode gempa langsung. Selanjutnya ada amilomanihot. Yang pertama pemeriaan, serbuk sangat halus, putih. Yang kedua ada kelarutan, praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol. Yang ketiga khasiat, zat tambahan atau sebagai bahan pengikat dan penghancur. Penggunaan 5-10%. Yang keempat ada alasan, sebagai pengikat serbaguna untuk menghasilkan tablet yang terdisintegrasi cepat. Selanjutnya ada talquin. Yang pertama pemeriaan, serbuk hablur, sangat halus, licin, mudah melekat pada kulit, bebas dari butiran, warna putih atau putih kelabu, berkilat, tidak melekat pada kulit dan terbebas dari butiran. Yang kedua ada kelarutan, tidak larut dalam hampir semua pelarut. Yang ketiga ada khasiat, zat tambahan atau sebagai bahan pelicin dan antiadheren. Yang keempat ada penggunaan 2%. Yang kelima alasannya dapat meminimalisir kecenderungan saat melekat pada permukaan punch dengan lebih baik dan membantu memperbaiki sifat aliran serbuk. Selanjutnya ada MCC tearat. Yang pertama pemeriaan, serbuk halus, putih dan voluminus, bau khas, lemah, mudah melekat di kulit, bebas dari butiran. Yang kedua ada kelarutan, tidak larut dalam air, dalam etanol dan dalam eter. Yang ketiga khasiat, zat tambahan atau sebagai pelincir. Yang keempat ada penggunaan 0,25-5%. Alasannya bersifat seperti lemah dan tersedia dalam ukuran partikel kecil. MCC tearat paling efisien dan lazim digunakan sebagai antiadheren dan pelincir. Selanjutnya ada laktosa. Yang pertama pemeriaan, serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa agak manis. Yang kedua ada kelarutan, larut dalam 6 bag air, larut dalam 1 bag air mendidih, sukar larut dalam etanol 9-6% P. Praktis tidak larut dalam kloroform P dan dalam eter P. Yang ketiga ada khasiat, zat tambahan atau sebagai bahan pengisi. Yang keempat ada penggunaan 100%. Alasannya memiliki rasa yang manis sehingga memperbaiki rasa sediaan dan juga memiliki sifat alir yang baik sehingga dapat memperkuat sifat lubrikan pada campuran sediaan. Selanjutnya ada solution gelatin. Yang pertama pemeriaan, sedikit berbau dan berasa, berwarna putih atau krem putih berbentuk granul, sering stabil di udara tetapi terurai oleh mikroba jika lembab atau dalam bentuk larutan. Yang kedua ada khasiat, zat tambahan atau pengikat,
Alasannya karena diinginkan tablet yang keras dan waktu hancur yang lama, sehingga gelatin yang mempunyai sifat mudah mengikat zat-zat yang mudah teroksidasi. Selanjutnya ada Aquades. Yang pertama ada pemeriaan, cairan jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Khasiatnya zat tambahan atau pengikat. Alasan pembuatan formula: bahan pelicin, Mg stearat dan talc bersifat hidrofob, sehingga lapisan bahan pelicin yang terjadi akan menghalangi penetrasi medium cair untuk menghancurkan tablet dan untuk pelarut obatnya. Bahan pelicin talc mempunyai ukuran partikel yang lebih halus daripada Mg stearat. Dalam pembuatan tablet, pengaruh bahan pelicin terhadap sifat-sifat tablet belum banyak diteliti. Kebanyakan digunakan sebagai kombinasi dengan Mg stearat dan talc. 1:9. Perbedaan ini akan memberikan pengaruh sifat fisik terhadap tablet yang dihasilkan. Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Setiawan, bahan pengikat gelatin dengan berbagai konsentrasi ada pengaruh terhadap sifat alir granul vitamin C. Semakin tinggi penambahan bahan pengikat, maka akan lebih baik sifat alirnya. Metode pembuatan dengan granulasi kering dilakukan apabila zat aktif tidak mungkin digranulasi basah karena tidak stabil atau peka terhadap panas dan atau lembab, atau juga tidak mungkin dikempa langsung menjadi tablet karena zat aktif tidak dapat mengalir bebas, atau dosis efektif zat aktif terlalu bersih untuk kempang langsung. Sebagai contoh, asetosal dan vitamin C pada umumnya yang dibuat menjadi tablet dengan granulasi kering. Pengujian yang dilakukan terhadap tablet vitamin C. Yang pertama, hasil uji keseragaman. Bobot tablet harus memenuhi uji keseragaman bobot jika zat aktif merupakan bagian terbesar dari tablet. Dan jika uji keseragaman bobot cukup mewakili keseragaman kandungan, keseragaman bobot bukan merupakan indikasi yang cukup dari keseragaman kandungan jika zat aktif merupakan bagian kecil dari tablet. Yang kedua, hasil uji kekerasan tablet. Kekerasan tablet adalah suatu parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanis seperti goncangan, tekanan, dan kemungkinan terjadinya retakan tablet pada saat pembungkusan atau pengempakan, pengangkutan, dan penyimpanan. Kekerasan tablet ini erat hubungannya dengan ketebalan tablet. Selanjutnya ada hasil uji kerapuhan. Kerapuhan tablet merupakan gambaran lain dari ketahanan dalam melawan pengikisan dan goncangan. Kerapuhan dinyatakan sebagai massa seluruh partikel yang dilepaskan dari tablet akibat adanya bahan penguji mekanis. Kerapuhan dinyatakan dalam proses yang mengacu kepada mata tablet awal sebelum pengujian. Yang keempat, hasil uji waktu hancur. Tablet waktu hancur. Tablet merupakan waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet dalam medium yang sesuai. Uji waktu hancur tablet sangatlah penting karena supaya komponen obat sepenuhnya tersedia untuk diabsorpsi dalam saluran pencernaan, maka tablet haruslah hancur diabsorpsi dalam saluran pencernaan. Maka tablet haruslah hancur dan melepaskan obatnya ke dalam cairan tubuh untuk dilarutkan. Terima kasih presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.